Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Udah lama gak upload, gak nge-share video, karena mungkin ada kali ya 2 tahunan ini, karena satu dan lain hal lah ya. Jadi kali ini kesempatan video ini aku mau ngebahas masalah pernah nggak sih kalian bagaimana hubungan kalian dengan ibu mertua kalian, atau hubungan kalian itu dengan keluarga suami gitu. Apa yang kalian lakukan jika kalian sering sekali berkonflik atau berbeda pendapat, atau seringkali itu dijadiin masalah untuk kalian itu jadi timbul masalah buat kalian berdua gitu. Kalian berdua itu antara kalian dengan suami ya pastinya. Kalau menurut dari pengalaman aku sih, aku sering ya gitu. Seringnya begini sih. Kebetulan aku sama suami itu udah 13 tahun berumah tangga. Awal-awal mungkin di 1-5 tahun pertama itu aku memang selalu apa ya, ujung-ujungnya kalau mau ngebahas padahal tuh ya intinya itu aku nggak pengen ngebuat jadi masalah gitu. Padahal aku tuh niat hati itu cuman apa sih, pengen ngadu gitu atau pengen ngebahas itu sih intinya. Tapi sering kali atau selalu bahkan selalu jadi apa ya, jadi berakhir sama keributan gitu. Kalau kalian gimana? Ngerasa pernah kayak aku gitu nggak? Aku rasa bukan cuma aku ya, cuman kan apa ya, kali permasalahannya berbeda-beda gitu kan. Jadi 1-5 tahun pertama dia berujung bentrok gitu, ujungnya sama suami gitu. Aku ngerasa apa ya, ngerasa bukan nggak dibela ya gitu. Harapan aku sih pada dasarnya itu berharap suami itu berada di posisi tengah gitu, antara aku dan mertua atau aku dengan keluarganya gitu. Aku nggak berharap dibela sebenarnya, cuman bijak aja gitu, lihat aja gitu apa penyebab aku bisa sampai ngadu kayak gitu. Itu sih aku ngerasa 5 tahun pertama di pernikahan aku itu ya selalu begitu gitu. Aku nggak tahu ya apa alasan mereka itu seperti itu, berbuat begitu sama aku. Dan itu jadi sering kali jadi sumber permasalahan buat kami berdua. Tapi setelah 5 tahun ke atas, aku ngerasa nggak ada gunanya gitu aku ributin. Aku ngerasa kenapa jadi ini terus masalahnya gitu. Kenapa setiap aku ngadu bukannya ditanggepin gitu, malah malah diajak ribut gitu. Jadi aku ngerasa bodoh amat gitu. Kenapa aku yang pusing sendiri gitu. Kenapa aku yang jadi emosi sendiri, padahal aku sadar gitu. Itu nggak baik buat mental aku. Aku ngerasa apapun kebaikan yang aku lakukan
pada dasarnya nggak akan pernah diterima baik juga sama orang yang udah dasarnya nggak seneng gitu, dasarnya nggak suka. Jadi aku lama-lama mikir, ngapain aku yang pusing ya gitu, sementara bisa dibilang sumber masalahnya itu kadang-kadang nggak terlalu besar, tapi karena melibatkan aku dan pihak mereka itu bisa jadi besar gitu. Dan aku lama-lama menyadari kalau kayak aku mulai menarik diri gitu, mulai jaga jarak, mulai merasa bodoh amat gitu. Nggak jarang aku memang kadang-kadang ngejauh gitu, nggak mengharuskan aku kalau nggak ada acara penting-penting banget yang harus menghadirkan aku, yang nggak harus aku hadir gitu, aku berusaha untuk menghindar. Mulai dari 5 tahun ke atas aku sih kayak gitu. Solusi yang menurut aku itu baik buat diri aku gitu. Walaupun ya dengan aku begitu nggak ini ya, nggak membuat situasi mereka tuh berhenti gitu. Aku bukannya di sini aku bukannya membuka aib rumah tangga, bukannya aku nggak apa ya, kadang-kadang ada yang netizen tuh berpikir ngapain sih curhat di sosmed atau curhat di sama orang gitu, padahal itu kan suamimu, keluarga suamimu gitu. Cuman masing-masing orang tuh beda ya, beda pikirannya, beda cara mengatasi masalahnya. Tapi menurut aku kalau zaman dulu mungkin ya itu jadi aib. Nggak harus kalau di orang kami itu pantang gitu ya. Bahkan ke orang tua itu aku ngejaga kali gitu, jangan sampai aku cerita tentang buruk-buruknya gitu, tentang jelek-jeleknya. Dia cukup aku aja yang ngerasain gitu. Ya sampai pada tahap sampai mau pisah juga pernah, sampai konflik antar keluarga juga pernah aku ngerasain gitu. Jadi aku pacaran itu 5 tahun, berumah tangga itu udah 13 tahun. Jadi totally aku hidup sama suamiku tuh sekitar 18 tahunan gitu sih gitu. Bukan waktu yang sebentar ya gitu. Jadi aku tahu gitu, tahu gimana tipe-tipe orang-orang yang aku hadapi, terlebih-lebih suamiku gitu. Jadi masih sih sampai sekarang tuh ya masih gitu, kalau aku komplain, kalau aku cerita keluh kesahku, suami tuh nggak pernah nanggepin yang membuat melegakan hati gitu. Jadi aku merasa kadang-kadang percuma gitu, ngapain aku cerita, toh aku nggak akan dapet solusi gitu. Jawabannya nggak lain cuma sabar gitu ya. Buat apa gitu kalau aku nggak sabar, nggak sampai sejauh ini juga kan gitu, nggak sepanjang ini mungkin rumah tangga. Tapi kadang-kadang tau nggak sih, kalian pernah nggak ngerasain posisi kita itu sebagai menantu itu padahal cuman butuh dihargai gitu, cuman butuh dianggap ada gitu ya kan. Benar nggak sih? Padahal suamiku itu gitu di keluargaku itu apa ya, malah dianggap melebihi, udah bukan menantu lagi gitu, bahkan udah dianggap kayak anak sendiri. Nggak ada bedanya antara aku, adik-adikku, ipar-iparku yang lain gitu, sama gitu. Nggak ada
nggak seperti perlakuan yang aku terima gitu. Kadang-kadang mikirnya kenapa gitu orang tua aku bisa memperlakukan anaknya seperti itu, sementara aku mendapatkan perlakuan yang nyakitin. Di antara kalian pernah nggak sih ngerasain sama yang kayak aku, masalah yang aku hadapi gitu? Ya sebagian orang sih ya pernah lah aku cerita gitu ke orang tua. Ya tanggapannya ya ada baiknya, ya kadang-kadang. Tapi aku saring ya, nggak semua aku ceritain gitu. Cuman aku juga menjaga biar hubungan antara keluarga itu nggak nggak panas gitu. Jadi aku kan masih mikirin harga dirinya ayah anak-anakku juga gitu kan. Jadi di sini aku ngerasa aku nggak butuh saat ini ya gitu. Udah di fase yang aku mau dia senang, mau dia benci, mau dia apapun aku udah nggak peduli lagi. Udah sampai di fase itu. Bahkan kalau orang bilang kalau kita udah sampai di fase itu, berarti kita itu udah tahap kecewanya itu udah level paling tinggi gitu ya kan. Jadi apa ya, ada sih fase dimana memang kita ngerasa sedih, ngerasa kok gini amat ya rumah tangga, sementara aku mau berumah tangganya itu kan seumur hidup gitu. Apa harus seumur hidup juga aku ngerasain begini, aku harus berurusan dengan mentalku gitu, sementara solusinya juga nggak ada gitu kan ya. Kalau ya mungkin kasusku ini atau caseku ini mungkin masih banyak yang lebih parah mungkin. Di antara kalian di luar sana mungkin masih banyak yang lebih parah dari aku. Cuman aku sih sekarang solusinya gitu aja. Aku lakukan apa yang menurut aku baik. Aku berusaha nggak pernah ada celah kejelekan aku. Nggak jadi provokator antara ibu dan anak. Nggak ngebuat suamiku jadi anak durhaka. Jadi aku menyerahkan, ya berdoa aja lah gitu kan, cara lain tuh yang nggak ada kata lain. Kalau kalian gimana? Boleh komen ya. Tapi di video yang lain nanti aku bakal share yang lain, hal apa sih yang pernah aku alami, masalah apa. Ini masih garis besarnya aja ya, belum detail masalahnya apa aja yang pernah aku alami ya. Masih garis besarnya aja. Nanti di video selanjutnya aku akan cerita satu persatu masalahku, oke? Ya, jangan lupa komen, subscribe ya. Sampai jumpa.